Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rina Lestari dan Bapak Faruz Zaki selaku dosen pengampu mata kuliah investigasi lapangan geoteknik yang telah memberikan waktu dan tempat bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas tentang geoteknik batu kapur di PT Pertamina Sutra Perkasa. Next. Untuk anggota kelompok kami, yakni ada Nabila Audiahana dengan NIM akhir 52, lalu ada Firanti Mauliani dengan NIM akhir 53, lalu ada saya sendiri, Faik Nafal Chandra dengan NIM akhir 51, lalu ada Syafiq Syarif dengan NIM akhir 56, lalu ada Ade Reza Saputra dengan NIM akhir 46, dan yang terakhir ada Hanif Rosidi dengan NIM akhir 21. Di kelompok kami akan membahas tentang ruang lingkup pembahasannya, ini ada definisi, geologi, dan metode, dan yang terakhir ada dasar analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang geoteknik. Nah, geoteknik sendiri adalah salah satu dari cabang ilmu geologi yang erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Geoteknik berguna untuk kepentingan manusia dalam mencapai keberhasilan pembangunan fisik infrastruktur yang kuat dan aman dari ancaman kerusakan. Setiap perubahan roman muka bumi untuk keperluan infrastruktur selalu melibatkan kajian keamanan dan antisipasi agar infrastruktur tersebut kuat dan aman. Pada PT Pertamina Sutra Perkasa terdapat endapan aluvial terdiri dari lanau dan lempuang berwarna coklat kekuningan dan suatu satuan bergamping terumbu. Batuan penyusun formasi ini terdiri dari batu gamping napalan tufan, konglomerat, batu pasir tufan, dan batu lanau. Anggota batu gamping formasi tampak tersusun atas lensa-lensa batu gamping tak berlapis yang berwarna kelabu, kekuningan, dan berumur sekitar antara Pliosen awal sampai Miosen akhir. Deformasi yang terjadi di Pulau Jawa pada akhir kala Miosen akhir sangat berperan dalam pembentukan struktur geologi di daerah Puger dan sekitarnya. Hal tersebut dibuktikan oleh terdeformasinya semua satuan batuan yang tersingkap di daerah penelitian yang berumur awal Miosen tengah sampai awal Miosen akhir. Struktur geologi yang umumnya berkembang antara lain berupa sesar naik dan lipatan yang berarah barat ke timur, serta sesar mendatar yang berarah barat laut sampai tenggara dan barat daya ke timur laut. Pola tersebut mengidentifikasi bahwa deformasi yang terjadi akibat dari tegasan yang berarah utara ke selatan yang identik dengan arah subduksi Jawa. Next. Bisa dilanjutkan, teman-teman? Dasar analisis. Kajian geoteknik pada tambang terbuka umumnya digunakan untuk menentukan kemantapan lereng, terutama pada rancangan dan rencana penambangan. Faktor yang paling utama dalam kemantapan lereng adalah terjadi longsoran pada lereng. Kelongsoran suatu lereng umumnya terjadi melalui suatu bidang tertentu yang disebut dengan bidang gelincir atau steep surface. Kestabilan lereng tergantung pada gaya penahan dan gaya penggerak yang bekerja pada bidang gelincir tersebut. Gaya penahan adalah gaya yang menahan massa dari pergerakan agar tidak terjadinya kelongsoran. Sedangkan gaya penggerak adalah gaya yang menyebabkan massa bergerak dan menyebabkan terjadi kelongsoran. Perbandingan gaya penahan dan penyebab longsor inilah yang disebut dengan faktor keamanan atau dalam kurung FK. Jika gaya penggerak lebih besar daripada gaya penahan,
maka lereng tersebut akan mengalami gangguan, yaitu terjadinya kelongsoran. Sebaliknya, jika gaya penahan lebih besar daripada gaya penggerak, maka lereng tersebut dalam keadaan stabil. Data dan analisis lereng tersebut untuk memperoleh rancangan geometri lereng. Perhitungan tinggi lereng ditentukan dari sudut geser dalam 22,24 dan 22,24 derajat dan sudut lereng sebenar 60 derajat, sehingga diperoleh acuan dasar tinggi lereng keseluruhan tinggi 80 meter. Kemudian nilai-nilai geometri lereng disimulasikan dengan slide 6.0 pada sudut lereng 60 derajat, 70 derajat, dan 80 derajat dengan ketinggian lereng 8 meter dan 10 meter. Hasil program slide versi 6.0 merekomendasikan rancangan geometri lereng individual slope tinggi lereng 10 meter dengan sudut lereng 70 derajat. Hal ini memberikan nilai faktor keamanan batu gamping 1,3 atau jenuh, 1,4 setengah jenuh, dan juga 1,4 atau kering. Kemudian untuk overall slope diperoleh adalah 1,4 atau setengah jenuh dan 1,5 atau kering dengan sudut lereng keseluruhan 56 derajat. Namun pada kondisi lereng jenuh nilai FK adalah 0,5 dan 0,56. Baik pada tinggi lereng tunggal 8 meter dan 10 meter dalam multi-bench, maka pada kondisi ini dapat dikatakan lereng tersebut tidak aman, sehingga sangat perlu dilakukan penguatan lereng dan pemodelan FEM lebih lanjut dengan memasukkan parameter. Baik, izin melanjutkan. Berikut adalah salah satu metode juga yang digunakan dalam menganalisa kestabilan lereng, yaitu dengan menggunakan metode proyeksi stereografi. Dalam metode proyeksi stereografi, data tersebut akan diplotkan ke dalam proyeksi stereografi untuk selanjutnya dianalisis tingkat kestabilan lereng dan jenis longsoran yang akan terjadi. Proyeksi stereografi sendiri merupakan sebuah metode yang memproyeksikan kondisi struktur geologi 3 dimensi menjadi bidang datar 2 dimensi atau pada bidang kertas. Dengan memahami distribusi bidang-bidang lemah yang sudah diproyeksikan, akan bisa diketahui sudut relatif sebuah massa batuan dan selanjutnya digunakan untuk tujuan analisis kinematik. Jadi metode proyeksi stereografi ini digunakan untuk menganalisa kestabilan lereng juga. Baik, kemudian untuk mengidentifikasi struktur massa batuan dilakukan dengan metode scan line di sepanjang lereng pada titik pengamatan yang telah ditentukan. Metode ini digunakan dengan membentangkan meteran sepanjang permukaan lereng dan mencatat struktur massa batuan yang melewati garis scan line. Data lain berupa pengukuran orientasi bidang, ketidak penerusan atau diskontinuitas. Menggunakan kompas geologi. Nilai kualitas intibor atau rock quality destination atau RQD merupakan parameter berikutnya yang dihitung dalam survei struktur massa batuan. Oke, baik. Mungkin sampai sini saja penjelasan yang dapat kita sampaikan mengenai geoteknik batu kapur di PT Pertamina Sutra Perkasa. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang dirasa kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.